topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita berdua, ada Ricky Bibisana dan juga bersama Dea. Iya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Dea ya. Amin, amin. Oke, hari ini kita di Lintas Topik seperti biasa hadir kembali untuk Anda ya, dimanapun berada, untuk para pendengar radio, Citra FM dan Purnama Sidian ya, dan juga para penikmat ataupun pemirsa YouTube Lintas Topik dimanapun Anda berada. Hari ini luar biasa banget Dea ya. Iya, karena kita kedatangan tamu spesial. Spesial, pakai telur gak? Pakai. Ya, spesialnya kali ini kita akan bincang-bincang mengenai program-program dari Lazisnu ya. Tentunya kita sudah tidak asing ya dengan Lazis Nahdlatul Ulama ya. Ini bagi masyarakat Wonosobo banyak sekali dari warga Nahdlatul Ulama pasti sudah tidak asing ya dengan program-program dari Lazisnu. Ya, dan spesialnya kita bersama dengan pemateri kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu bersama dengan Haji Ahmad Mukholis, yaitu selaku Ketua Pengurus Cabang Lazis Nahdlatul Ulama Wonosobo atau biasa disebutnya Lazisnu. Lazisnu ya, udah nggak asing dong tentunya ya, udah terkenal di mana-mana ya. Kalau lihat wajahnya juga ini kayaknya beliau nih mudah dikenal deh. Iya, mudah dikenal ya. Tapi kalau malam mudah nggak nih? Aduh. Ini harus siang-siang nih. Kalau malam kayaknya kalah nih ya. Malamnya yang kalah ya. Oke, mungkin langsung aja ya Dea ya. Untuk kita bincang-bincang ya. Dan ini udah bakal dipandu. Waduh, dipandu. Akan didampingi. Didampingi sama host utama kita ya. Ada siapa? Ada Mas Ida Agus. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi jamiah Islam terbesar di Indonesia ternyata tidak hanya sebatas organisasi keagamaan, tapi juga ada sisi-sisi lain yang digarap. Kita tahu bahwa di samping NU ada juga Muhammadiyah yang sudah lebih dahulu ada. Kedua organisasi ini memang menjadi organisasi besar dengan pengikut yang sangat besar di Indonesia. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu pengelola Banom atau organisasi pengelola bagian dari PCNU ya, yaitu Ketua Lazisnu Kabupaten Wonosobo, Haji Ahmad Mukholis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Bener ya? Ketua PC Lazisnu Kabupaten Wonosobo. Oke. Ini sudah berapa lama? Ini kita tahun ketiga. Enggak jadi ketuanya? Sejak 2022. Nah, nanti kita bincang-bincang lebih banyak tentang Lazisnu di Wonosobo ya, karena mungkin beberapa orang juga belum familiar meskipun Wonosobo itu kita kenal sebagai kandangnya NU gitu kan. Betul. Mas, bisa diceritakan tentang Lazisnu itu sendiri? Iya. Kenapa ada Lazisnu itu? Lazisnu dipanjangkan menjadi lembaga amil zakat, infak dan sodakoh. Ya, pada dasarnya untuk berzakat, untuk bersodakoh, berinfak itu sudah sejak zaman dahulu kala sudah ada pedomannya. Namun NU ini menganggap penting untuk penertiban dan profesionalisme mengelola zakat, infak dan sodakoh, sehingga pada tahun 2004 PBNU itu membentuk Lazis. Nah, sampai di Wonosobo untuk pertama kalinya itu tahun 2012 PCNU Wonosobo membentuk Lazisnu. Nah, ini penting bagi kita semua, khususnya bagi NU, menganggap penting adanya Lazisnu karena kebanyakan atau umumnya itu untuk warga Nahdlatul Ulama itu tidak menganggap penting sebuah administrasi, Mas Agus. Iya. Nah, pengelolaan zakat, pengelolaan infak sodakoh itu dianggap kaum muslim ini khususnya di NU itu enggak terbiasa dengan manajemen. Yang penting infak ya infak. Oh ya, pentasarupan ya, tidak melalui amil dan lain-lain seperti betul itu ya. Lah. Kenapa harus ada Lazisnu diformalkan? Karena ini betapa pentingnya sebuah
amalan wajib zakat. Zakat itu kan wajib. Yeah. Bagi yang mampu. Ya wajib wajib dan harus mampu. Harus mampu lah. Di sini pentingnya karena jangan sampai salah bahwa sesama mengeluarkan sesuatu, harta atau benda dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih nilainya, namun itu dianggap bukan suatu kewajiban. Nah, zakat ini kan sedikit tapi merupakan kewajiban. Yeah. Lain halnya dengan sedekah sebanyak-banyaknya. Tapi bukan suatu kewajiban. 2012 di Wonosobo ya. Sementara di PB tadi sudah tahun 2004. 2012 kalau Mas Soleh sudah masuk di situ. Belum. Itu di periode itu ada Pak Haji Dzakir almarhum. Oh yes. Dan sebelum saya berarti periode 2017-2022 itu kawan kita Mas Haji Ramadan Wonobunggah itu. Saya meneruskan 22 sampai berapa masa baktinya? 27 besok. 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Mulai 2012 sampai sekarang bagaimana sebetulnya progres dari capaian yang diraih oleh Lahisnu. Kayak yang tadi kan dikatakan bahwa NU itu nggak terbiasa dengan masalah administrasi gitu kan? Betul. Nah. Ya alhamdulillah karena dengan adanya kelembagaan ini artinya memang ada usaha atau ada ikhtiar edukasi ya, pembelajaran untuk masyarakat umum. Ya kita mainnya di administrasi. Karena untuk penyadaran terhadap masyarakat untuk beramal, berzakat, berinfak itu sudahlah kiai-kiai kampung sudah tidak kita ragukan lagi. Itu sudah menwajib di setiap pengajian ya. Dan untuk NU ini masyarakat NU Jamaah Nahdlatul Ulama ini untuk bersedekah, bersedekah sudah enggak asing lagi lah. Alhamdulillah dengan adanya Lahisnu ini kita mulai tertib Mas Agus dan ya dari sisi apa saja kita catat, kita administrasikan. Kalau secara struktural dari pertama Lahisnu itu ke bawahnya ada gimana? Di PC itu Lahisnu, di PCNU, lalu PCNU membentuk UBZIS tingkat kabupaten. UBZIS itu apa? Unit pengelola. Zat infak sedekah. Kalau di kecamatan itu juga UBZIS. Di MWC. Itu pengumpul. Kalau di ranting itu JPZIS, jaringan pengumpul. JPZIS itu di kelompok-kelompok masjid-masjid gitu. Basisnya dari masjid, bukan ranting kayak NU itunya. Ada ranting itu UBZIS ranting ada, lalu itu tingkat desa ya. UBZIS-nya, lalu di kelompok-kelompok masyarakat ya terutama berbasis di masjid-masjid itu JPZIS. Nah berarti kalau boleh saya simpulkan begini, untuk tingkat kecamatan itu sudah ada pengumpul. Pengumpul JIS itu ada 15 pengumpul di kecamatan. Kalau kita hitung jumlah UBZIS ada. UBZIS ada kecamatan. Terus kalau di ininya di tingkat desa sama JP-nya berapa Mas? Itu kita di desa itu 300 lebih dan untuk JP pengumpulnya itu kita memiliki 2050 relawan. 2050 relawan. Siapa yang menjadi relawan di situ? Yaitu teman-teman dari NU dan Banom. Kebanyakan yang bergerak itu dari ibu-ibu muslimat, teman-teman kita sahabat Fatayat dan Ansor. Berarti menggunakan Banom ya? Iya, Ibnu PNU ya sebagian. Nah, kalau gitu berarti apa aja yang digarap selain tadi zakat, infak dan sedekah? Konsepnya, proses eksekusinya seperti apa? Betul. Kalau berbicara tentang zakat itu sudah normatif ya. Setiap tahunnya kita sudah jalan. Kita tinggal kontak atau memberi edaran saja untuk kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas setiap tahunnya, catat dan tertib di semua ranting itu pembentukan. Kita juga membentukkan dulu ya. Itu SK-nya kan berkala. Setelah membentuk SK, teman-teman dari ranting memohon atau menyampaikan permohonan untuk beberapa JPZIS tingkat masjid, udah gitu untuk zakat jalan.
Lah untuk infak dan sedekahnya ini di Wonosobo ini sedang marak yang namanya koin itu, Mas. Koin NU itu. Lah itu yang kita lembagakan jadi koin NU, yang pentasarubannya nanti ya tetap untuk bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi. Koin NU itu di bawah UBZIS. Iya, di bawah Lazisnu, betul. Ya. Pengelolaannya di Lazisnu. Nah, terus kalau itu nanti ya, yang koin kayaknya nanti di sesi berikutnya. Saya ingin melihat kalau zakat itu seperti yang disampaikan Mas Solis tadi, tiap tahun kan sudah jalan. Itu baru zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau zakat mal seberapa besar Lazisnu itu bisa mengakomodir? Untuk zakat mal memang masih belum begitu optimal, namun ada beberapa MWC yang itu sudah mengelola. Seperti Kejajar itu langsung itu sudah, itu Pak Haji Hudofah itu ya di Kejajar udah marak, itu sudah menjalan. Tapi secara umum di kita Lazis Wonosobo belum bisa mengelola atau zakat mal. Kita tidak fokus karena sudah lebih, orang-orang kaya itu lebih senang atau lebih dekat dengan tingkat MBC. Oh gitu. Jadi, nah, kalau misalnya begini, kita lihatlah ya, jumlah Nahdliyin di Wonosobo ini besar banget. Besar. Artinya itu bisa menjadi potensi yang luar biasa gitu. Setahun berapa sih yang dananya bisa dihimpun dari Lazisnu? Untuk total yang dihimpun. Untuk semua total ya. Iya, ada berapa M? Iya, relatif ya, ini di tahun ini lagi 2024 ini kita mengelola koin hanya sekitar 1 miliar. Koin 1 miliar dari jumlah 265 desa ya. Iya. Kan tiap desa tiap ranting itu ada koinnya. Iya. Kenapa segitu kecil Mas? Nah ini pertanyaan yang kami di Lazisnu juga sedang mengkaji. Kenapa sih? Karena dulunya itu awalnya di tahun 2020-an itu 1 bulan itu kalau kita menggalang koin itu 500-400 juta. Satu bulan. 1 bulan. 500-400. Tapi kalau kita asumsikan 400. Itu kalau dalam 1 tahun sudah 4,8 M dong harusnya. Iya, awal-awal gitu. Tapi di ini 22, 23, 24 ini kita pendapatannya itu sangat menurun ya? Menurun sekali. Apa Mas yang menjadi kendala penurunannya begitu tajam? Nah, ini kalau saya melihat itu di warga NU ini memang kebutuhannya atau kreativitasnya sudah meningkat. Kalau dulu koin itu fokus di kabupaten 400, 500 1 bulan itu dapat. Tapi di tahun ini belakangan ini sekitar 100, 200 gitu. Lah itu ternyata tidak melorot atau tidak menurun di pendapatannya sebenarnya, tapi yang masuk ke kita. Nah, penarikan itu tetap jalan, sedekahnya masyarakat itu tetap eksis, tapi pengeluarannya itu kan penggunaannya di ranting di MBC itu lebih sekarang sudah kreatif. Oh gitu. Pembagiannya seperti apa gitu antara MWC PC, MWC sama ranting itu pembagiannya gimana? Ada. Itu rumusnya kalau untuk PC itu 25%, untuk MWC 25%, untuk ranting itu 40%, untuk operasional 10%. Operasional siapa? Operasional Lazis. Operasional Lazisnu ini, PC Lazisnu ini masih dibagi yang 10%. Yang 4% untuk 4% untuk MBC, UBZIS kecamatan, bukan MBC, UBZIS kecamatan, yang 4% untuk UBZIS ranting. PC Lazisnu mengelola 2%. Oh, itu yang diambilkan dari 10%. Nanti pembagiannya 442 ya. 442. Lah untuk penggunaan yang 25 PC ini memang sudah menjadi amanat dari konferensi cabang. 25% itu untuk mengelola, untuk ikhtiar mendirikan rumah sakit NU. Lah untuk yang 25% di MWC dan 25% di ranting itu
dipersilahkan untuk menggunakannya sesuai dengan aturan yang ada itu di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan. Oh gitu. Oke, sekarang kalian jenengan sudah buka di apa namanya? Di Koin NU cukup dalam, kita bahas itu dulu aja ya. Ya nanti saya tertarik ya. Nah, tapi kan beberapa waktu taruhlah di 2020 sempat 400 sampai 500 juta per bulan. Sekarang melorot ya berapa 1 M ya? 1 M itu nggak sampai 100 juta dong. Iya betul. Kendalanya saya pengen tahu kendalanya pasti gitu. Jangan-jangan ada faktor X gitu kan. Mungkin masyarakat merasa faktor trust dengan kepengurusannya kurang sehingga dia mentasarufkan langsung tidak melalui Koin NU itu gimana Mas? Ya mungkin itu bagian dari ya. Mungkin, tapi kita tetap mencoba bahwa kita meyakinkan ke masyarakat bahwa pengelolaan koin ini di PCNU itu sudah sangat jelas penggunaannya, fokus ke rumah sakit. Sedangkan kalau ada pemahaman selama ini masyarakat itu rumah sakit kok belum jadi-jadi padahal 1 miliar ya, padahal kan kita 1 miliar hanya 1 tahun. Oh kan. Dan itu 1 miliar total ya. Total. PC hanya dapat berapa? 250 juta. Nah, gitu kan. Lah, ini ada ya wajar. Ini kita fair saja, kita mengakui ada pemahaman masyarakat yang 1 miliar atau dulunya itu 3 miliar, 4 miliar itu langsung ke PCNU. Padahal kan tidak seperti itu. Ada pembagian kan? 25% di kabupaten dan sebagainya, itu yang saya tadi lah. Kendala-kendalanya masih belum kita temukan ini Mas. Kami juga masih terus gerilya, turun ke bawah untuk memahami apa sih ini. Tapi secara yang saya tahu itu, yang kami tahu, ternyata hari ini ranting-ranting itu sudah mulai kreatif dengan program-programnya. Kreatifnya gimana? Kreatifnya itu sering-sering kegiatan sendiri, begitu. Lah di MBC juga sering-sering kegiatan sendiri. Itulah ya, kita itu kelemahannya tidak tercatat kegiatannya itu. Artinya jadi sehingga konteks perolehan koin itu berkurang, tapi untuk kegiatan-kegiatan sebenarnya tetap jalan Mas. Oh gitu. Tapi kan gini Mas Solis, kalau kita bicara masalah tertib administrasi ya, harusnya koin itu peruntukannya untuk apa ya, jelas pasti udah harus jalan, udah stay di situ ya. Itu udah pedomannya, SOP-nya udah ada. Soal ranting maupun MWC ini memiliki kreativitas, itu tidak menggugurkan kewajiban dalam tanda kutip ya, untuk tetap mensukseskan program Koin NU seperti itu kan. Karena gini, di beberapa desa juga saya melihat, bahkan di lingkungan saya sendiri, apa Mas? Itu kaleng NU-nya sudah 2-3 tahun tidak diambil, tidak tarik ya. Tidak ditarik gitu ya, makanya itu kosong terus kan. Ini kan juga mungkin padahal kan ada uang operasional ya. Uang operasional yang 40%. Yang 4% itu dari masukan. 4% untuk yang dari operasional, 40% dari perolehan. Ya, itu biasanya dulunya ya awal-awal yang 40% ranting itu dipakai untuk apa sih? Ya, di kampung-kampung itu sering kegiatan pentasarufannya, ada peringatan Muharram itu biasanya sing marak gitu. Itu ya santunan anak yatim. Tapi ke ini seremonial. Rajaban Muludan kayak gitu? Enggak, nenek Rajaban Muludan itu malah tidak diperbolehkan. Kegiatan itu tidak boleh untuk kegiatan pelantikan enggak boleh. Berarti diperbolehkan dari 40% itu untuk apa aja? Misalnya ya untuk sosial. Sosial berarti meninggal, orang sakit itu boleh, pendidikan untuk beasiswa itu boleh. Terus pendidikan itu boleh, sosial pemberdayaan itu boleh. Tapi selama ini jalan nggak kayak misalnya pendidikan ya, mereka ada mungkin kalangan duafa yang jalan sekali. Jangan-jangan hanya lebih bermain waktu 10 Muharram, santunan anak yatim gitu. Enggak, ya itu kan bagian dari lah. Artinya momen 10 Muharram itu ya kita ambil siswa, kan biasanya siswa-siswa anak sekolah, anak yatim itu ya juga itu kan bagian dari untuk pendidikan. Tapi momennya di 10 Muharram gitu. Pernah nggak ada data sebetulnya dalam setiap ranting itu setiap bulan
dapat berapa sih? Ringnya aja mungkin lo pastinya kan nggak mungkin sama ya. Ringnya dapat berapa sih? Ya 500 sampai 1 juta itu ya. Yang ini bagi hasilnya enggak. Atau total satu ranting misalkan. Ya mau nggak 40%. Misalkan dari ranting saya misalkan 500 atau 1 juta. 1 juta tapi termasuk tinggi ya, perolehan 1 juta itu tinggi. 1 juta 1 bulan. Berarti 400. Lah kayak kalau di ranting saya udah yang 40% itu untuk ngelola, karena kita punya mobil ambulan itu. Lah itu pengelolaan ada di situ biasanya kebanyakan. Ada nggak Mas pemikiran untuk melakukan bantuan ke pihak-pihak yang memiliki usaha-usaha produktif? Ada. Kebetulan dari PBNU, PB Lazisnu itu kan bermitra dengan istilahnya CSR itu ya, perusahaan-perusahaan itu ada itu. Ini beberapa ini akhir-akhir ini ada pemberdayaan perekonomian untuk perempuan. Nah, itu satu paket, ada yang 5 juta untuk ibu-ibu, ada sumbangan gerobak gitu, ada yang di mana yang sudah jalan? Ini kita kemarin di Kecamatan Kaliwiro, Kalikajar, di Garung belum merata tapi sudah hampir merata. Tapi tidak hanya sekedar uang toh, itu ada yang diberi modal-modalan ya. Produk-produk yang itu dijual barang. Itu langsung ya? Itu dibelanjakan biasanya ibu itu warung itu warung di apa ya udah kita inventarisir dan kita belanjakan begitu. Mas, bisa nggak sih kalau melihat jumlah nanti, apalagi kalau koin NU kan nggak sulit lah. Kita punya mungkin kembalian uang belanja 500, 1000 gitu kan, kan bisa masukkan ke situ. Dioptimalkan hasilnya sehingga kelihatan banget NU itu besar hasilnya. Jamaahnya juga besar hasilnya gitu. Ini lagi-lagi ini betul, ini kita sedang dituntut sekali dengan kemerosotan perolehan koin ini. Kita harus berpikir kreatif kan memang. Dan persoalan yang tadi terjawab itu yang bisa kita jawab, kasus jenengan itu saya cocok itu. Di jenengan ada 3 tahun mungkin tidak diambil. Bahkan di dalamnya Mbah Roy Suriah itu kotaknya udah kumpul koin, nggak ada yang narik juga ini. Nah kayak gitu kan. Berarti memang penguatan di internal kita, para relawan itu yang kadang memang belum maksimal dalam penarikannya. Padahal mereka yang menarik koin NU itu dapat operasional kan, yang 4% ya tadi. 4%. 4%. Iya. Ya, tapi tidak nganu Mas, 4% itu tidak katakanlah enggak besar ya enggak lah. Dan gini kita pernah juga untuk menggali kesulitan itu, apakah teman-teman itu perlu kita kasih honor insentif ya transport gitu. Bahkan ini ada dawuh juga dari para abah Rois dan Tanfidiah itu, coba digali persoalan apa atau mungkin perlu teman-teman itu dikasih honor di insentif itu. Kita ke bawah, mereka menolak Mas. Alasannya? Ya nggak berani, nggak mau saja. Kalau satu sisi memang lagi enggan untuk menarik, nggak maksimal. Tapi kalau kita, Mas, Mbak, ayo bareng-bareng prosentase atau gimana, malah takut. Atau gini Mas, kita profesional aja nih. Lazisnu itu menjalankan peran sebagai organisasi yang profesional, dan yang namanya profesional kadang dihitung dengan anggaran juga kan. Oke, yang teman-teman yang bertugas untuk mengakomodir mengepul itu diberikan aja ada standarisasinya. Kalau di tingkat ranting berapa, di MWC berapa, nanti kan kelihatan Mas di situ. Anganannya gitu sudah muncul di kita, itu sudah muncul. Tapi kalau di lapangan teman-teman itu entah ini kita nggak paham apa alasannya kok nggak mau. Tapi yang pasti bahasanya itu ya kita di NU itu berkhidmat gitu kan. Atau barangkali cuma hanya 1-2 yang nggak mau. Yang secara umum barangkali mereka mau kalau kita berikan pemahaman yang utuh gitu loh Mas. Ya tapi faktanya kita udah di setiap kita jalan ke MBC dengan Ketua Tanfidiah dan teman-teman Ketua UPSIS kecamatan, yuk sampling lah, kita sampling saja. Kan nggak mungkin ya, karena di NU akan seperti itu, nggak mungkin. Kita sampling saja, 1 kecamatan 1 desa saja.
yang terserah ketua NU-nya kecamatan atau OPSIS-nya kecamatan tunjuk, dan nanti kita hitung-hitungan, ayo. Yang penting bisa menggali. Nah ternyata belum apa ya, takut nggak berkah gitu Bu ya. Oh ya, itu ada unsur berkahnya sudah unlogic itu. Ya kita di situ betul. Nggak bisa terus kita profesional. Misalnya saya di Pasrai jadi apa? Jadi pengepul. Oke, saya jalankan. Tapi berapa sih sebetulnya tali asli untuk saya? Seperti itu kan? Ternyata di NU nggak bisa jalan gitu ya. Nggak berani. Wah, kalau sudah begitu ya nanti keluar dari NU. Kalau Mas Agus mungkin bisa. Ya itu karena ada unsur keberkahan. Betul. Nah, Les, berarti gini. Oh, Les, makasih. Oh iya dong. Atau sekolah Mekah balik aku topi putih barang, atau sawah barang. Jadi gini. Totalkan 1 M ya dari koin NU. Koin NU ya, bukan dengan yang tadi. Bukan. Nah ini itu saat hari ini kita Desember ini 1 miliar. Nah kemarin masih ada 2 miliar. Ya koin NU-nya ya. Koinnya. Koin toh lah yang lola yang lain misalnya zakat. Ya. Zakat itu kalau di berapa miliar itu yang. Nah angka totalnya itu yang saya pengen, karena gini, ada beberapa lembaga yang kemarin kita juga tahu itu setahun itu bisa mengumpulkan. Karena ini fundraising juga kan. Iya betul. Ada satu lembaga yang pengumpulannya lumayan besar loh. Ya jujur dalam yang tercatat di Lazisnu ini kan modelnya kita hanya meminta data saja dari kecamatan kan. Kecamatan silakan ke ranting-ranting. Yang masuk itu kalau zakat fitrah itu yang tahun kemarin hanya 45 miliar. Kalau zakat fitrah kan sekali pentasarupan habis. Iya, itu kan. Nah, kalau zakat mal kita memang belum optimal. Potensi ada nggak gambaran potensi zakat mal di kalangan Nahdliyin itu berapa sih? Walah. Kan pengusaha orang-orang kaya NU banyak banget. NU ki banget ali oke sing sugih. Nek mung ya bismillah nanti minta bantuannya Mas Agus nanti. KBM itu kan lucu jipol. Itu tapi tidak kena zakat mal itu. Lah kita korban itu korban yang kemarin kita kelola dalam satu periode korban tidak masuk sedata setiap kabupaten kecamatan tidak masuk semua, kita bisa mencatat 9 miliar korban. Itu hanya berapa itu dok. Nah pengumpulan lagi kalau insidental kayak yang musibah itu ya jadinya luar biasa untuk Palestina sampai berapa ratus juta itu kan. Tapi kan insidental, tidak dijadikan satu macam kayak bagian organisasi. Ya, betul. Ini kelemahan di periode saya ini belum bisa mencapai seperti halnya periode sebelumnya. Kalau dulu periode saya sebelumnya Mas Kaji Madon itu luar biasa, donasi-donasi yang rutin itu sudah jalan, tapi di saya belum ada tingkatan ini. Kalau di PC-nya sendiri ya, Lazis itu berapa sih pengurusnya? 100-an lebih itu. Wah banyak banget. PC dengan lembaga-lembaga. Enggak, yang Lazisnya, yang punya jenengan itu kita bicara yang Lazisnu. Itu kita pengurus PC. Pengurus PC Lazisnu itu 21 pengurus. 21 pengurus. PC, ya. Itu terbagi di berapa divisi atau bidang? Ada bidang-bidangnya nggak? Ada. Apa aja? Ya ada bidang itu dari pemasaran, dari fundraising dan sebagainya itu sudah komplit. Bagian permusibahan juga ada itu. Nah bayaran nggak? Enggak lah. Enggak lah kok. Di Lazisnu tidak ada bayar, yang bayaran itu direktur dan staf. Berarti dengan itu ya? Saya enggak, karena saya di Lazisnu bukan di manajemen, saya di pengurus PC-nya. Oh gitu. Direktur, staf itu bayaran. Artinya ketika bayaran ada dong target yang ditentukan, target pendapatan untuk organisasi. Iya, ada, tapi karena tercapai. Belum tercapai. Betul. Masalahnya yang dengan tadi disampaikan di awal. Karena beliau amal juga sering terlalu amal, tapi memang gimana ya? Belum bisa Lazisnu itu memang belum kepercayaannya belum ya. Percaya dari mana masyarakat?
apa dari pengurus itu sendiri belum yakin kok gimana. Oke. Artinya gini Mas. Tapi, artinya begini, harusnya dibutuhkan sebuah profesionalitas ya. Ini ya, betul. Di tingkat PC nih. Di tingkat PC dia memiliki jaringan sampai ke desa. Ya. Gajian nggak masalah menurut saya ketika pengelola kayak tadi direktur dan lain-lain, tapi harus ada target yang ditentukan, misalnya 1 bulan nih sekian sekian ratus juta misalnya. Ya, nah betul. Ini kan lebih enak, kalau enggak ya udah diganti seperti itu loh Mas. Ini kita meninggalkan pemahaman berkah dan lain-lain kan. Ya mungkin kalau di lembaga yang lain oke, tapi di NU nggak bisa. Nggak jalan ya? Nggak jalan. Kita ada kultur apa sih Mas sebetulnya? Apa ya? Ya sulit diuraikan dengan koto-koto ya. Itu ya? Kultur NU banget ya. Ya NU ya begitu. Tapi udah lalu sekarang Lazinu sudah seperti ini, sudah mencatat perolehan dan sebagainya, itu sudah luar biasa. Kalau pertanyaannya memang sulit masuk ke Lazinu, tapi apakah orang-orang NU tidak suka beramal? Enggak, beramalnya itu baik. Tetap orang-orang beliau tetap beramal, tapi tidak melalui Lazinu. Bisa belum membudaya. Bisa jadi langsung pentasarupan ke penerimanya itu. Betul loh. Gitu. Ya, itu kebanyakan seperti itu. Lah kalau misalnya seperti ini, tadi dikatakan bahwa belum semuanya nih, gitu kan. Proses-proses sosialisasi, edukasi ke masyarakat itu apa yang dilakukan, karena NU memiliki unit sampai ke bawah. Kurang apa sih? Kurang apa kan, kita sudah jaringannya sampai masyarakat jaringan sudah oke. Nek untuk ngomong itu sudah tidak kurang-kurangan. Ya terima kasih ini. Betul Mas, betul. Kami itu betul sangat kesusahan. Kami itu belum memiliki atau menemukan format yang jenengan sampaikan tadi, profesionalisme. Walaupun kami juga dalam mengelola, kita berslogan juga salah satunya profesionalisme. Itu, tapi profesional itu, tapi faktanya untuk relawan itu kayak kita masih baca pasti relawan. Kalau relawan itu kan tidak memiliki keterkaitan secara tanggung jawab moral. Betul. Gitu kan? Nah, kita kalau mau seperti pegawai bank gitu ya, ini bagus sekali, tapi ya jarang itu. Sama kan sebetulnya Baitul Mal di zaman Rasulullah itu, apalagi dan itu kan halal banget kan. Boleh. Betul. Ambil kan. Betul. Oke, daripada panas kita minum dulu aja. Gitu. Ini sponsor juga ini. Iya dong. Nanti dari Lazinu ada sponsor. Tapi asik kalau saya hari ini ngomong narasumber saya ini agak lumayan. Kalau jose ngabot-ngabot. Ini baru kulitnya. Setengah jam berarti. Gue bener tuh, betul. Iya kan, artinya begini loh Mas. Artinya begini, profesionalitas itu kan, masa orang Islam gak bisa profesional sih? Jangan atas dasar terus lah kita kan relawan, ikhlas. Enggak, menurut saya bukan itu. Ada dua hal yang berbeda. Ya. Karena ketika kita profesional, terus fundraising kita meningkat, imbasnya adalah kesejahteraan masyarakat, khususnya Jamiah NU juga lebih sejahtera gitu kan. Mas Agus, jangan kemarin dilantik juga, itu tak balik nah. Oh saya pengurus ya? Kemarin di ABC saya kaget Mas Agus kok jadi pengurus itu. NU betul apa enggak? Kenapa Mas Agus kok ini yang nggak jalan di sana? Nggak jalan. Perangkat yang nariknya nggak optimal. Kalau Jamiah masyarakat mereka manut kok ketika mestinya tiap bulan berapapun lah satu kaleng itu isi misalnya 1.000 atau berapa. Tapi mesti ketika rutin kadang-kadang mereka alasan mungkin ya. Bisa juga karena orang apa nih. Padahal sebetulnya di situ kan ada operasional yang jangan tadi sampaikan 4% itu kan. Ya 4% itu Mas nenggo operasional. Sedih banget lah. Oke, kalau misalnya itu bisa diambilkan dari 40% kan bisa. Bahkan saya sudah ngomong jangan 40 jangan yang 4% itu. Yuk prosentasenya mau minta berapa? Yang penting pada semangat teman-teman. Ya nyatanya belum ada jawaban. Sekarang PC 2% itu dapatnya berapa? Sangat sedikit ya. Itu untuk operasional. Kayak jenengan. Enggak. Untuk sekarang untuk gaji direkturnya aja. Nah, direktur dapat gajian dari mana? Ya direktur dapat gajian kalau
ada uang. Ya kita kan punya donasi, tetap. Ya dari itulah kadang dalam rangka momen apa gitu kan. Oke, saya sekarang gini, lebih tertarik nih ketika tadi disampaikan zakat itu hanya di setiap tahun sekali yang optimal ya. Yang berapa? 4M? Ya kemarin 45 itu 45M itu. Tapi kan itu habis namanya zakat fitrah. Ya dan itu kita tidak lihat uangnya. Betul, kan langsung ke mereka yang menerima. Yang kita pikirkan sebetulnya bagaimana Lazisnu itu bisa menjadi lembaga pemberdayaan umat. Kalau misalnya manajer atau direktur gajian itu kan bisa jadi memposisikan sebagai amil. Harusnya ada berapa 1/8 yang bisa diambilkan. Nah ini yang kita ingin tahu di Lazisnu Kabupaten Wonosobo ini anggaran pengumpulan dana itu kira-kira berapa? Iya. Apa nggak tercatat? Tercatat, tapi belum begitu signifikan lah. Belum begitu signifikan, betul. Ya kalau saya ngomong itu ada honor, ada gaji sekalipun ya luwes-luwes saja lah. Ongkos transportasi. Nah, kita belum berani memberikan standar gaji. Iya, apalagi layak, ya? Malah justru direkturnya sama staf itu ya lebih banyak kita ke staf yang karena direktur kan di antara kita lah pengurus kita ambil pengurus yang katakanlah wani getih gitu. Tapi kan kayak gitu nggak bisa selamanya, Mas. Iya betul. Ya kan? Terima kasih, betul. Saya sepakat itu. Terus kalau itu harus sepakat. Orang sepakat ke rumah sakit ya. Ngeri. Urusannya gini. Tapi gini Mas, ke depan tentang pengelolaan Lazisnu itu sendiri seperti apa? Kalau polanya seperti ini terus nggak akan berkembang dong? Ya sepakat kita untuk tahun ketiga ini berarti kita sudah terkonsep nanti. Apa yang dari konsepnya seperti apa? Teman-teman gitu udah di PCNU kita udah matur dengan para abah juga karena koin ini sudah menjadi produk PCNU yang sudah tidak usah tawar lagi lah. Itu udah jalan. Seberapapun biar jalan lah. Ini ke depan kita teman-teman karena kita belum bisa mencari tenaga kerja, mencari karyawan, tapi kita di internal PC yang 21 orang itu akan kita optimalkan. Sudah perangkat sudah lengkap. Kita per Januari ini mau gerilya mencari donasi tetap dengan sistem nanti jemput bola ataupun langsung transfer apa itu. Pakai kris itu ya. Yang pakai kris atau langsung ambil di rekening. Artinya selama ini itu belum dilakukan. Sudah tapi belum maksimal. Oh ya, Mas, berarti gini. Kalau selama ini potensi pendapatan yang itu sebetulnya bisa menjadi sumber pendapatan gemuk ya tanda kutip oleh Lazisnu belum tergarap. Belum tergarap Mas, betul belum tergarap, belum. Ya kita masih terjebak di koin. Gitu. Iya betul karena kami pikir kan di koin itu kalau sudah maksimal dengan hasil bagus kan sebenarnya sudah sangat cukup kan, sudah nggak ada tarik menarik apalagi kan sudah banyak lah. Dalam satu bulan rata-rata sampai 500 juta itu satu kabupaten dan kan sudah bagus. Iya. Apalagi sampai 1 miliar. Itu dalam konteks koin Mas. Tapi sekarang bicara masalah. Iya itu saya ngomong itu terjebak di situ. Iya. Lah setelah ini kita dikagetkan dengan hasil yang tidak signifikan maka kita harus kreatif. Insya Allah itu sudah sepakat dengan teman-teman kita mau ngebrak mau gerilya. Oke. Nah kalau misalnya begini, tadi kan disampaikan nih koin NU nih, ini bisa nggak jadi sebuah divisi sendiri? Artinya Lazisnu tidak menghabiskan energi hanya untuk menggarap koin NU, tapi kan ada bidang-bidang lain nih. Betul. Ini zakat belum dioptimalkan, zakat malnya terutama. Sedekah infaknya belum. Betul. Udah naik sekarang koin itu sudah nggak perlu manajemen sebenarnya karena itu kan sudah sistem. Koin itu kita di Lazisnu itu di PC Lazisnu tidak perlu turun ke bawah, apa-apa sudah langsung masuk ke rekening. Sudah otomatis karena dari ranting ke kecamatan langsung dijemput pegawai bank, kita kerjasama dengan Bank Wonosobo. Udah itu dari Bank Wonosobo nanti langsung transfer ke PC 25% ke MVC. Sebenarnya kita jujur aja di PC Lazisnu sudah nggak usah mikir
manajemen koin sudah jalan itu gitu. kan. Tapi kalau seperti itu kontrolnya seperti apa? Bagaimana manajemen kontrolnya? Karena ini menyangkut uang umat ya. Ya, itu kan tetap administrasi tetap ada semua. Di samping masuk ke bank itu secara sudah tercatat sudah ada, kita juga merekap dan pembagiannya itu juga nanti ada masing-masing kecamatan, masing-masing nanti ada pertanggungjawaban. 3 bulan sekali kita mengadakan rakor PC Lazis dengan UPSIS se-Wonosobo untuk menyampaikan laporan-laporannya dan menyerahkan 10% yang dibagi-bagi itu. Itu tiap 3 bulan? 3 bulan. Oh, tiap 3 bulan? Tiap bulan. Ada rakor 3 bulan. Ya nggak seberapa sih ya itu paling. Ya katakan yang dapat satu kecamatan itu 10 juta. Hanya berapa 10 juta berarti 10%-nya 1 juta. 1 juta dikembalikan berapa 4%? 4% ke kecamatan, ke ranting. Ya, kecil banget di situ ya. Iya. Oh gitu. Nah terus Mas, kalau gitu memang nggak pengen Lazisnu ini menjadi sebuah lembaga yang tadi pemberdayaan ben menyantuni anak-anak yatim, terus memberikan beasiswa ataupun membantu itu jalan gitu. Itu jalan di samping koin udah gitu jalan. Nah menyantuni anak-anak yatim, ada biaya sekolah, bahkan setiap hari Mas ini yang jadi guyon saya dengan teman-teman itu kadang wong bojone tahu kabar-kabar ya ora pan gawe anak kabar-kabar ya ora, tapi nek bantu anak loro WA minta susu, udah itu anaknya. Oh, ada kayak gitu. Walah kita itu di WA itu dari masyarakat itu sudah, dan itu harus ada kan, orang kita yang 100 rupiah pun. Itu kemana anunya? Misalnya masyarakat mengajukan permohonan ke kabupaten, mana PC ya, atau ke MBC. Nah kita belum berani menyebarluaskan call centernya. Call center itu ada untuk laporan kalau orang yang infak. Tapi kalau untuk permohonan enggak lah, itu kadang saya nggak tahu juga dari mungkin rekom dari kecamatan. Ada di kecamatan karena dengar ada Lazis gitu kan, aduh kecamatan dan minta nomornya ketua aja, ini dikasih nomor ketua apa direktur apa gitu. Loh, sebetulnya kalau sudah jalan bagus ya Mas, itu kan bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Begini misalnya, enggak semuanya tersentral ke PC, tapi ya, kan ya kan? Betul. Itu enggak semua, artinya yang dari yang ke kecamatan itu kadang terselesaikan lah. Wasana juga punya yang 25 itu udah terlengkapi. Tapi kadang saya nggak tahu juga kok, mungkin kebutuhannya atau mungkin orang itu terlalu sering atau gimana itu kan. Udah ya, kala-kala ke kami itu. Ada nggak rencana juga Lazisnu ini memiliki badan usaha sendiri yang itu hasilnya untuk menghidupi Lazis? Ya, sebagian ini di Lazisnu ini sudah ada satu unit usaha itu yang di sebelahnya kantor Umat itu namanya. Apa tuh Mas Darunnya? Umat itu apa kelontongan alat-alat buku dan sebagainya itu. Hasilnya masuk ke Lazisnu? Hasilnya tidak ya ada pembukanya masuk lah, masuk. Bukan, maksud saya ini menjadi perolehan. Itu menjadi usaha sendiri terpisah. Terpisah. Ini Lazisnu punya usaha yang nanti hasil itu digunakan bisa untuk gaji apa? Iya itu lah salah satu bisa gaji karyawan itu artinya kita mensupport Umat itu modali berapa kalau perlu tambah dan sebagainya itu. Oh gitu. Artinya sekarang jenengan juga masih mengakui ya bahwa kinerja dari pengurus ini belum optimal ya? Oh sangat kita sangat mengakui dan ya memang jalan. Terus peningkatan kapasitas nggak pernah ada misalnya ya bintek. Iya gitu. Sering gitu. Ya rutin lah satu tahun juga upgrading ya, istilahnya upgrading biasa itu. Teman-teman PC kita undang semua, UPSIS kecamatan, rakor biasa itu. Terus kalau misalnya untuk ini jejaringnya Mas, jejaringnya ada nggak dengan lembaga-lembaga lain? Ya seperti bank-bank seperti perusahaan ya Aqua, Bank Jateng ya itu, Bank Wonosobo itu ya. Dalam hal apa Lazisnu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga itu? Ya dulu pernah kegiatan kita support. Nek di Bawon kena kita menitipkan uang, itu berarti setiap event apa ya. Oh, uangnya di Bawon ya. Gitu. Nah, itu kerjasama yang bagus. Sebetulnya berapa sih jumlah
Nahdliyin di Wonosobo? Berapa Mas? Hah? Berapa kemarin ya? Enggak begitu. Artinya kan gini, kalau kita bermain di hitungan paling kecil ya Mas, hitungan paling kecil dengan koin-koin receh kayak gitu, itu kan ketika optimal banget sudah bisa mengatasi beberapa persoalan-persoalan yang urgent di anggota. Betul. Tapi faktanya kita mengelola tidak semudah itu. Wong kita penak waktu itu sudah masih kecil aja udah dengar wis lah saiki masyarakat Wonosobo sing enu 1.000 rupiah we. Ping berapa? Ya, hitungannya kan gampang. Gitu. Tapi faktanya tidak seindah yang kita bayangkan. Tapi pada dasarnya prinsipnya bahwa Lazisnu tidak semata-mata untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi ada nilai edukasinya lah. Kita tetap ya ini bahasa untuk apologi saja pembelaan. Ya kita edukasi lah kan pembelajaran untuk manajemen ya sekarang udah di ranting-ranting ngelola zakat sudah tercatat itu kan udah luar biasa infak sudah tercatat. Ya emang yang masih menjadi kendala di kalangan Nahdliyin itu utama administrasi itu ya. Betul lah dan kita sudah hari ini sudah cukup bangga di ranting sudah. Ya tahu sekarang ranting berapa yang zakat fitrah sudah ngerti itu kan lumayan korbannya di masjid ini ada berapa gitu kan. Kalau zakat fitrah kurban itu kan menjadi sebuah hal personal Mas, ya kan? Yang kita inginkan sebetulnya bagaimana masyarakat itu mendapatkan dampak dari lembaga ini. Misalnya saya ingin usaha nih, tapi saya nggak punya modal, barangkali lembaga Lazisnu itu bisa memberikan permodalan seperti itu. Itu pernah nggak dijalankan? Kalau digagas barangkali iya ada. Udah kemarin tadi sudah ngomong itu sudah ada beberapa, tapi itu karena memang keterbatasannya sangat terbatas itu sudah. Tapi kita tidak bisa sosialisasi di masyarakat atau memberikan stimulan itu secara rame-rame karena nanti kita juga takut karena akan permintaannya ya kita cukup diidentifikasi lah aktivis-aktivis yang buka warung itu ya tetap kita manajemen ada dan itu kebetulan dari PB ada suplai ada stimulan dari itu. Oke. Nah kalau misalnya dikaitkan dengan rumah sakit NU Lazisnu ada kaitan nggak ke situ masalah pendanaan? Iya. Ya keterkaitannya karena kebetulan RSNU itu keuangannya dari koin dan koin itu yang memanage dari di Lazisnu. Berarti terikat sekali. Berarti rumah sakit NU itu hanya mendasarkan diri pendanaannya dari koin NU ini. Salah satunya dari koin salah satunya. Oh, salah satunya. Tapi dari semua salah gitu kan? satunya. Dan itu pun dari ranting dari kecamatan koin itu tidak masuk ke rekening Lazisnu, langsung rekening PCNU yang PCNU langsung untuk bayaran tanah dan sebagainya. Kok lucu kenapa jalurnya tidak ke Lazis baru Lazis nanti ke PC, tapi dari ranting justru ke ini jalurnya enggak nyimpang kayak gini. Enggak justru pemikiran kita yang saat itu agar kita juga fair, transparan. Karena tahunya masyarakat lah sudah seperti itu pun tahunya masyarakat kan ke Lazisnu. Jadi kalau saya lewat dengan alma mater Lazisnu, apalagi pakai mobil Lazisnu udah kita itu diundang kemana ke ranting ke MBC ya udah Lazisnu kejurakan duit gitu. Lalunya gitu ya. Ya karena tarikan koin itu kemiliatan gitu kan ada lagi yang macam-macam gitu. Ya nggak apa-apa dan ini kita bersyukur alhamdulillahnya Lazisnu tidak mengelola uang langsung cukup mencatat cukup tahu catatannya kita hanya mengumpulkan pelaporan dan sebagainya. Berarti kalau misalnya seperti itu Lazisnu lebih bisa punya waktu untuk melakukan ini Mas sosialisasi ke bawah. Iya betul ya mencari terobosan-terobosan betul mencari donasi-donasi mencari tambahan-tambahan dengan jalan-jalan yang lain betul itu dan itu sudah Mas kita misalkan ya tidak sepi dengan kegiatan kita itu tidak sepi dengan kegiatan musim kemarau misalkan udah musim kemarau kita juga ikut andil dengan
apa itu PPDB apa itu? BPBD. Ya itu itu kekeringan di mana kita menyalurkan itu fungsi sosialnya yang dijalankan itu ya. Ya udah gitu, pendidikan ada yang memang betul membutuhkan ya. Ada kita subsidi seragam atau uang dan sebagainya. Ya. Pendapatan terbesar itu biasanya di bulan-bulan apa sih? Ada nggak trennya? Kan sudah 2 tahun nih. Enggak, ini kita hampir justru pendapatan yang terbesar enggak ada, tapi pendapatan yang terkecil malahan Ramadan sama Idul Fitri. Ramadan itu malah justru sedekahnya kecil. Biasanya kan mereka berlomba-lomba sedekah. Iya, berlomba-lomba sedekah, tapi langsung besarnya itu kan di zakat fitrah gitu kan. Dan bukan zakat kan cuma malam lebaran biasanya ya, atau 1-2 hari sebelum Idul Fitri itu. Tapi kan minat itu masyarakat lebih kegiatannya, itu kan, lebih kegiatan di lapangan masing-masing. Misalkan kita konteksnya koin ya, kita koin itu koin kalau sasi poso dengan lebaran itu ya 2 bulan itu nyaris sepi. Karena sudah nggak plesir apa enggak. Oh gitu ya, artinya mereka yang melakukan charity atau amal sedekah itu mereka langsung pentas rupanya ke situ. Iya. Bisa nggak Mas? Ya ini mungkin agak sulit juga ya. Ke depan lagi itu buat program-program biar mereka tertarik. Sudah. Gitu loh. Ini seperti kemarin belum ada 1 minggu ini di Kecamatan Kejajar ada, kita juga pernah ada Lazisnu Award kemarin. Lazisnu Award apa tuh? Lazisnu Award ya berarti penghargaan pada teman-teman yang pendapatan koin terbanyak, yang paling tertib dan sebagainya. Kemarin di Kejajar ini kita menyerahkan juga. Itu justru kita dorong karena di PC Lazisnu itu keuangannya tidak memungkinkan. Nah, justru kita dorong di MBC. Silahkan untuk mensosialisasikan dengan kegiatan-kegiatan dengan metode-metode terserah. Termasuk di Kejajar kemarin ada Lazisnu Award itu dari. Ya, tapi masih di internal berlaku untuk internal penarik-penarik dan pengurus-pengurus NU. Kalau dari 15 kecamatan ini yang paling besar mana? Masuk 3 besar itu Kecamatan Kejajar, Kecamatan Mojo Tengah, dan yang sangat konsisten Kecamatan Silomerto. Itu nyaris Silomerto itu di atas 20 juta setiap bulannya, konsisten itu. Kalau Mojo Tengah 20 sampai 25, Kejajar pun seperti itu. Itu memang basisnya Mojo Tengah. Iya, karena kali Kejajar ya. Kejajar barangkali kan juga pertanian itu ya. Betul. Lah Nggarung sebenarnya itu maksimal sekali. Tapi karena program di Nggarung itu juga di MBC Nggarung itu juga padat sehingga yang untuk koinnya itu ya enggak terbengkelai ya harus dibagi-bagi. Oh, gitu ya. Karena ya belum bisa menerima lah kalau ya kita pahami juga buat sekolahan madrasah masih kebutuhannya masih banyak, gedung NU dan sekolah-sekolah RRI di bawah NU itu kan perlu. Artinya begini, mungkin yang dirasakan dari Lazisnu melihat di bawah ya, kita lihat masyarakat juga masih banyak diberikan beban iuran itu ya, sehingga capaian Lazisnu itu belum optimal. Betul ya. Satu itu beban-beban di lingkungan madrasah, di lingkungan sekolahan NU, dan kita merasakan, kita juga paham pembangunan masjid itu Mas Agus. Ya. Ini luar biasa, ini pembangunan masjid sekarang ini luar biasa, berlomba-lomba masjid bagus dan tidak cukup satu desa satu masjid. Itu sangat mempengaruhi perolehan koin. Di samping itu kita juga ada fokus untuk klinik ya. Klinik kesehatan. Klinik. Yang di Kertek itu? Ya, semua kita sebenarnya punya. Berapa sih klinik di Wonosobo untuk NU? Klinik NU berarti di Jawar, ada di Jawar, di Kertek, lalu di Stieng. Oh ya. Lalu yang baru ini di PCNU kita udah launching Yasvina itu. Gitu lah, itu juga sangat mempengaruhi karena kita harus mendorong untuk setiap kecamatan harus mempunyai klinik. Wah, itu cukup double ya, kantor
MWC ya lahan untuk klinik. Itu juga kalau mau diambilkan dari 25% dari perolehan koin itu mereka kurang puas kan. Nah, sehingga ya ada penarikan koin sendiri, pembangunan gedung MWC sendiri, pembangunan klinik sendiri. Oh, gitu. Itu luar biasa. Berarti kan gini juga nih Mas Solis. Lajisnu ini dengan PCNU ya, ini irisannya masih banget ya, belum bisa terpisah biar mandiri itu belum bisa ya? Enggak bisa lah ya harus untuk manajemennya ya. apa? Ya manajemen sudah, manajemennya udah bisa itu manajemen Lajisnu. Artinya sebenarnya kalau misalnya Lajisnu itu bukannya memisahkan dari DNU, tapi betul-betul ini Lajisnu kreativitas dan inovasinya itu badan otonom, Banom itu kan lembaga ini di lembaga. Iya, artinya menjadi dia punya otoritas. Oh, udah punya. Kita memiliki itu. Yang penting kita bertanggungjawabkan. Harapan ke depan apa dari Lajisnu ini di mata jenengan? Ya, kita punya obsesi bahwa Lajisnu ini ya betul-betul nanti bisa menjadi lembaga yang mampu merencanakan, mengumpul, mengelola, mentasarufkan dan mempertanggungjawabkannya dengan maksimal dan betul-betul dengan kualitas dan kuantitas yang besar. Saya tuh menginginkan begini ya, gambaran saya ya, Wonosobo dengan jamaah NU yang begitu besar, Lajisnu bisa hadir nanti, bisa menjadi sebuah lembaga yang memang kehadirannya sangat dirasakan. Betul. Ya kan? Betul. Saya pingin betul. Enggak semua lah, tapi setidaknya yang berbentuk infak, sedekah dan zakat itu bisa masuk ke Lazis. Iya, harusnya kan seperti itu. Masuk ke Lazis. Jangan-jangan faktor trust Mas dari masyarakat. Masyarakat bisa aja memberikan dananya. Titip nih ke Lajis nih sebagai zakat saya, zakat mal, terus ini sedekah saya gitu kan. Karena mungkin faktor trustnya belum muncul begitu kental gitu meskipun kita mayoritasnya orang NU. Ini kepercayaan insya Allah karena kita paham terbuka sekali kita untuk memanage itu, tapi budaya Mas. Saya pikir memang belum membudaya. Artinya budaya yang ada di masyarakat ini, terutama di Nahdliyin ini masih menjadi penghambat untuk pengembangan manajemen profesional. Betul. Masih senang dengan konvensional saja lah. Mendingan infak masjid selarak nggak ada ya? itu. Artinya mindset itu masih sulit untuk dirubah ya. Betul. Betul. Sangat potensi sangat. Itu untuk generasi yang agak old dong. Iya. Kan NU terus berproses beregenerasi. Bagaimana nanti NU anak muda ini kan harusnya sudah bisa dirangkul Mas ke depan. Harusnya gitu. Iya kan? Dan kita target juga ini nanti teman-teman yang muda-muda kita lebih untuk kita gabung, kita ajak merapat ke Lajisnu. Target 2025 berapa M? Ya, untuk koin ini sebenarnya kita harus meningkat lagi lah, lebih dari 1 M dalam 1 tahun. M kecil dong. Kalau kembali ke awal-awal sampai 3 itu butuh effort yang luar biasa keras. Iya, betul. Tapi yang lain misalnya kayak zakat mal, zakat mal gitu. Zakat mal itu nanti lebih kita gali lagi, donasi kita lebih banyak lagi dan pencatatan korban itu kita lebih maksimal lagi karena itu salah satu aset. Kita bangga kan bisa ngumpul ke korban, dikumpul ke laporan kita kan laporan juga ke PB, ke Basnas gitu. Korban kan sekali makan habis. Tapi kan itu manajemen juga, salah satu. Lah, wong tinggal nyatat saja kita susah kok Mas. Kan kita itu instruksi, adalah UPSI Seranting mencatat. Amilnya itu untuk mencatat masjid ini berapa dan sebagainya. Itu aja gak laporan semua. Gak laporan semua. Wes korban kan basisnya penak lah. Korban basisnya turut masjid kan. Udah ranting kita kerjasama dengan pengurus ranting dan UPSI Ranting mencatat. Yang masuk enggak berapa? Gak semuanya ya. Iya, hanya nyatat tok itu belum orang usah korban dewek mau nyatet tok modal ngurus. Itu kan panitianya aja sebetulnya bisa laporan toh. Iya, jika panitianya aktivis NU maka tidak ada masalah kan. Tapi panitia nih bapak-bapak yang bukan dari kita harus minta dan sebagainya.
Itu betul Mas. Ya memang butuh Mas, butuh sebuah effort lebih ya. Artinya perubahan mindset ini harus mulai kan. Artinya tidak bisa kita pertahankan pemahaman konservatif seperti itu kalau kita pengen melihat Lazisnu itu lebih berkembang. Iya. Yang pasti untuk Wonosobo ini Lazisnu belum begitu menggelegar di masyarakat. Nilai tawarnya masih kurang dan insya Allah mohon doanya. Iya. Dan itu memang dibutuhkan sebuah ini upaya yang enggak hanya standar gitu kan, harus lebih gitu kan. Harus keluar dari zona aman sih. Kudu wani getih lah mengurusnya juga kan. Betul. Iya. Oke, Mas, kayaknya asik juga nih ngobrolnya, tapi 1 jam udah selesai kan? Yes. Produser udah ngomong gini kan berarti kan sudah. Terima kasih ya. Ternyata bahwa teman-teman sekalian mengelola Lazisnu itu tidak seperti yang kita gambarkan. Lebih bersifat profesional dan modern. Masih ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, di mana salah satunya kultur, mindset ini menjadi, kalau dikatakan sebagai penghambat, bisa jadi penghambat, atau bisa juga ini merupakan ada proses adaptasi menuju organisasi yang lebih modern. Betul. Dengan jumlah nanti di Wonosobo yang luar biasa besar, ini seharusnya ke depan Lazisnu ini bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak juga, yang endingnya bisa memberikan kesejahteraan kepada jamiah atau kepada masyarakat secara keseluruhan. Betul. Begitu Mas Kaji Holis, terima kasih kehadirannya ngobrolan siang hari ini. Dan demikian Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik, bincang-bincang kita yang luar biasa dengan Ketua PC Lazisnu Kabupaten Wonosobo, Pak Haji Ahmad Muholis. Sampai jumpa lagi, dan Dea Stariki silakan untuk diambil alih ini. Baik, terima kasih pada narasumber kita Bapak Haji Muhammad Muholis nih selaku Ketua Pengurus Cabang Lazis Nahdlatul Ulama Wonosobo atau Pengurus Cabang Lazisnu Wonosobo ya. Oke, ini pembahasannya luar biasa banget ya. Iya, cukup hangat dan ini luar biasa sekali. Menambah wawasan baru ya, kasar tentang NU juga gitu kan. Iya. Apalagi pencapaian-pencapaian dari Lazisnu Wonosobo ya. Luar biasa, mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa nih bagi yang mau infak sedekah ini bisa langsung aja bisa menghubungi Lazisnu. Bisa banget cabang Wonosobo ya. Iya. Oke. Spesialnya bareng Dea dan juga Ricky. Ya, dan tentunya untuk para pendengar radio dan juga para penikmat Lintas Topik dimanapun Anda berada di YouTube-nya, ini bisa didengerin ya Dia ya di radio ya jam berapa setiap harinya? Setiap hari Senin dan setiap hari Selasa ya. Selasa dan juga hari Jumat di jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Iya, oke. Kurang lebih 1 jam lah Dea ya. Oke, demikian ya. Terus nantikan Lintas Topik di minggu-minggu berikutnya ya, tentunya dengan pembahasan yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda juga ya, bakal menambah wawasan kita ya Dia ya. Oke. Dan demikian untuk Lintas Topik hari ini. Saya Ricky Wisana pamit. Ya, dan saya Dea Agustin Yunandang mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik, untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.